Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta bantuan dan mengharapkan maghfirah atau ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kejahatan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, juga dari kejahatan amal-amal kita. May yahdillahu fala mudhillalah. Siapapun ya Allah Ta'ala anugerahkan hidayah kepadanya, maka tiada satupun yang mampu serta bisa untuk menyesatkannya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan siapapun ya Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak akan ada satupun yang mampu serta bisa untuk memberikan petunjuk atau hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku, ruhku dan jasadku ini, jiwaku dan ragaku ini bersaksi, juga bermakna berjanji, bersumpah, berikrar, menyatakan Allah ilaha, bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan, aila ma'buda, tiada yang disembah, wala mahbuba, tiada yang dicintai, wala matbu'a, tiada yang diikuti, wala khaufa, tiada yang ditakuti, illallah, kecuali hanya Allah, wahdah, yang tunggal, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi-lagi aku, rohku dan jasadku ini, jiwaku dan ragaku ini bersaksi, berjanji, bersumpah, berikrar, menyatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abduhu wa rasuluhu, hambanya dan juga merupakan utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, sampaikan salam salawat kami semua keharibaan Nabi kami, junjungan kami, teladan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kemudian di akhir ayat ini Allah ingatkan, wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati, jangan sampai roh kalian terpisah dari jasad kalian. Kalian tinggalkan alam dunia, istri, anak, keluarga, hartanya yang diperjuangkan, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berpasrah diri, tunduk patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini saya mengingatkan diri saya dan kepada kita semua, mari sama-sama kita ambil sebuah ibrah, sebuah pelajaran dari ucapan seorang manusia yang dia sama seperti kita ini manusianya, tetapi beliau dapat gelar Asyraful Anbiya wal Mursalin, Nabi dan Rasul yang termulia, dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih rawahu At-Tirmidzi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, kata Uqbah bin Amir, beliau bertanya ke beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man najah, apa itu najah? Apa itu najah? Najah menggunakan hak kecil, menggunakan hak besar, najah yang berarti keselamatan. Maknanya adalah selamat dari azab api neraka. Uqbah bin Amir bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya biar selamat dari panasnya api neraka? Kemudian yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan 3 jawaban beliau. Yang pertama, Nabi katakan, ingin selamat dari panasnya api neraka itu, amsik alaika lisanaka, tahan. Amsik sama dengan imsak, menahan.
Amsik, tahanlah olehmu lisanaka, lisanmu. Kendalikan diri dalam berbicara. Apa maknanya? Selamatkan pembicaraan kita minimal dari 3 hal. Yang pertama, ucapan-ucapan, komentar-komentar yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, selamatkan lisan kita dari ghibah. Ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, andaikan benar bagaimana?" Kata Nabi, "Andaikan benar, engkau telah menghibahnya. Andaikan salah, engkau telah berdusta." Tinggalkan ghibah. Dalam Al-Quranul Karim yang berjumlah 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 77.439 kata, 232.015 huruf. Ada satu surah namanya surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah nyatakan bahwa orang yang ghibah itu, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah engkau memakan bangkai saudaramu yang sedang membusuk? Fakarihtumu, tentu kamu sangat membencinya. Maka orang yang ghibah hakikatnya adalah dia sedang memakan bangkai saudaranya sedang membusuk, luar biasa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ilustrasinya jamaah Jumat rahimakumullah, sebuah cerita, ada jenazah yang sudah 3 hari wafat meninggal dunia. Kemudian tidak ada yang mengurusnya. Pada hari yang ketiga itu mulailah keluarga tetangga berdatangan. Begitu mendekat, luar biasa, tubuhnya pun sudah berlendir. Dari hidungnya, matanya, mulutnya, maaf, keluar cairan yang aromanya luar biasa menyengatnya. Radius 100 meter, orang yang biasanya nggak muntah, itu muntah. Begitu aroma yang luar biasa. Bayangkan ketika itu ada orang mendekat merapat. Kemudian mulutnya dia dekatkan, ke telinga jenazah tadi itu. Dia hirup cairan yang baunya busuk luar biasa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya akan sampaikan, itulah perumpamaan orang-orang yang ghibah, laksana memakan bangkai saudaranya membusuk. Yang ketiga, selamatkan lisan dari namimah. Namimah, mengadu domba, menyampaikan ucapan si A, sampaikan kepada si C. Begitu si C tahu, dia marah kepada si A. Namanya namimah. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti di suatu maqbarah, suatu kuburan. 2 kuburan. Nabi katakan, "Innahuma la yu'adzaban." Kedua isi makam ini, kata Nabi, sedang disiksa sekarang. Bukan karena dosa besar, laisa minal kabair, bukan karena dosa-dosa besar, tapi karena dosa-dosa kecil yang mungkin mereka anggap remeh. Yang pertama, kata Nabi, dia disiksa karena buang airnya tidak bersih. Yang kedua, kata Nabi, yamshi bin namimah, dia berjalan yamshi bin namimah, membawa namimah, membawa ucapan si A, sampaikan kepada si C tahu, dia marah kepada si A. Selamatkan dari 3 ini. Yang kedua, ketika Uqbah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana biar selamat dari api neraka itu?" Yang kedua, kata Nabi, "Wal yasa'ka baituk." Hendaklah engkau luaskan rumahmu, engkau lapangkan rumahmu. Maknanya adalah nyaman, tenanglah ketika berada di rumah. Ciptakan suasana rumah tangga yang bahagia. Ada suara Al-Quran, tidak ada hentinya di rumah. Ditegakkan surat-surat sunnah. Saling menyayangi, saling menjaga ucapan dan perasaan, tegakkan di rumah. Maka rumah dalam bahasa Arabnya ada 2 kata yang digunakan untuk menyebut rumah. Yang pertama baitun, baitun, tempat menginap. Yang kedua namanya maskanah, tempat yang penuh dengan ketenangan. Yang ketiga, yang terakhir, ketika Uqbah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana biar selamat dari api neraka itu?" Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wabki ala khati'atika." Hendaklah engkau menangis atas dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Kita menangis karena harta, gampang berinang air mata. Ingat keluarga, ingat anak, ingat orang tua, gampang menetes air mata.
cuman begitu ingat dengan dosa, ini hal yang sangat berat untuk dilakukan. Maka salah satu hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari panasnya api neraka, kata Nabi, menangislah engkau terhadap dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Di hadis yang lain Nabi menyatakan, air mata yang keluar, yang jatuh dari mata seseorang karena dia bertaubat kepada Allah, ingat akan dosa-dosanya, maka air mata itu akan membentengi dirinya dari panasnya api neraka. Inilah 3 hal yang Uqbah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana berselamat dari api neraka? Man najah? Yang pertama kata Nabi, amsik alaika lisanaka, jaga lisan. Yang kedua, wal yasa'ka baituk, luaskan, tenanglah ketika berada di rumah. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik, menangislah engkau atas dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala